Otot tidak hanya dimiliki oleh atlet yang berbadan kekar seperti ini. Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya yang masih setia menemani kalian untuk belajar IPA. Video ini untuk kelas 8 dan materi kali ini masih merupakan bagian dari materi di video saya yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar kan bahwa sistem gerak pada manusia itu ada 3. Yang pertama ada rangka, yang kedua ada sendi, dan yang ketiga ada otot. Rangka dan sendi sudah kita bahas kemarin, sekarang kita masuk ke otot. Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke, kalau kalian lihat gambar ini, menurut kalian bagaimana sih badan atau tubuh dari orang yang ada pada gambar ini? Ya, orang ini badannya kekar, orang ini badannya berotot, dan lain sebagainya. Nah, tahukah kalian bahwa otot itu tidak hanya dimiliki oleh atlet yang berbadan kekar seperti ini? Kalian itu juga punya otot. Kalau kalian tidak punya otot di badan kalian, kalian tidak akan mungkin bisa bergerak. Jadi, otot itu merupakan jaringan pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan tulang yang dilekatinya. Oke, lanjut. Sekarang coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Bisa juga sambil kalian praktekkan di rumah ya. Coba kalian bengkokkan lengan kalian, kemudian luruskan. Coba kalian perhatikan lengan kalian ya. Apa yang kalian rasakan ketika kalian membengkokkan lengan? Kira-kira apa sih yang terjadi? Begitu pula sebaliknya. Ketika kalian luruskan lengan kalian, nah itu rasanya bagaimana dan apa yang terjadi di situ kira-kira? Ketika kalian membengkokkan lengan, maka diameter dari lengan kalian itu akan membesar. Kenapa? Karena otot di lengan kalian itu berkontraksi, sehingga otot itu akan memadat dan memendek. Sebaliknya, ketika kalian luruskan lengan, diameter lengan kalian akan mengecil. Karena apa? Karena ototnya dalam keadaan relaksasi, sehingga otot itu akan memanjang. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi otot. Jadi, otot itu berfungsi untuk bergerak, bernapas, melihat, mencerna makanan, mengatur pembuangan air, kemudian membentuk postur tubuh, membantu peredaran darah, mengatur keseimbangan, dan juga berfungsi ketika kita sedang dalam proses persalinan. Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip kerja otot. Berdasarkan prinsip kerjanya, otot itu ada 2. Ada otot yang bekerjanya di bawah kesadaran kita, dan ada otot yang bekerjanya di luar kesadaran. Otot yang bekerjanya di bawah kesadaran kita itu pada prinsipnya dia dapat dikendalikan. Contohnya, kerja otot ketika kita makan, ketika kita menulis, ketika kita berlari, dan lain sebagainya. Sebaliknya, otot yang bekerja di luar kesadaran itu prinsipnya tidak bisa dikendalikan secara sadar. Contohnya, aktivitas jantung, aktivitas lambung, dan lain sebagainya. Lanjut, kita masuk ke jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot itu ada 3 ya. Ada otot rangka atau lurik, kemudian otot polos, dan yang ketiga ada otot jantung. Kita bahas satu persatu ya, otot rangka atau otot lurik terlebih dahulu. Otot rangka atau otot lurik ini melekat pada tulang penyusun rangka tubuh. Bentuknya terlihat bergaris-garis melintang, nah, seperti itu gambarnya ya. Otot rangka ini merupakan otot sadar sehingga kita bisa mengontrol penggunaan otot ini. Yang kedua ada otot polos. Otot polos ini terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos ini berbentuk gelendong dan memiliki inti di setiap gelendongnya. Gambarnya seperti itu ya. Dan otot polos ini tergolong dalam otot tak sadar.
Oke, yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung ini terdapatnya di jantung. Bentuknya bergaris-garis seperti otot rangka, tetapi prinsip kerjanya seperti otot polos, yaitu tidak sadar. Gambarnya seperti ini ya. Oke, jadi kita sudah bahas semua ya tentang rangka, sendi maupun otot. Sekarang sebagai bahan evaluasi, kalian bisa kerjakan beberapa soal berikut. Kalau sudah selesai, sekian dulu video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.